Balik lagi di Ngalcio. Oke, sekarang kita udah melewati international break ya, yang bikin kita weekend kemarin nggak ngapa-ngapain. Nggak ada bola ya, bola internasional sih nonton kayaknya kalau friendly atau kualifikasi doang. Oke, hari ini kita spesifik untuk ngebahas ada Grande Partita di Giornata 3 besok, Milan lawan Lazio. Jadi nih sekarang kita kedatangan tamu, Jeng Lala. Halo Jeng. Halo, selamat malam. Halo, apa kabar? Sehat ya Jeng? Tahes komes as always. Aduh. Oke. Ini ada yang mau dipamerin, tadi katanya ada yang mau dipamerin pas ini video. Oh, ya. Nih. Maaf ya Bang Adit. Nesta legend Lazio. Nesta. Kan legend muka Lazio Bang Adit jadinya. lempeng banget gitu kan, jadinya aku kesel ngeliatnya. Oke. Terus sekilas dikit soal ini Jeng, Lazio gimana Jeng bisa sampai sekarang jadi fans Lazio gitu loh. Oh, kalau ceritanya ya seperti itulah. Intinya aku dari sejak tahun masih SD ya, 97 98 udah jadi Laziale. Terus sempet vakum, nggak nonton gara-gara itulah klubnya Bang Adit itu, klub tukang tikung itu ya kan. Terus baru terus mulai lagi ngikutin lagi 2017. Udah itu aja. Jadi disclaimer dulu, aku bukan football entusias yang hafal sejarah, yang hafal semua pemain, jadi tolonglah kalian nggak usah ospek saya. Ya, oke. Tergantung itu, kalau saya jahil gimana dong Jeng? Oh, nggak apa-apa, nanti kita selesaikan secara adat aja. Waduh, serem ya. Secara adat dong. Lo bawa adat Timur Tengah lu, Rom. Bahaya dong ya. Gue nggak ngerti itu gimana. Oke, jadi di sini kita sama Aldo sama Mas Adit kita ngobrol-ngobrol. Nih Aldo BTW fans ini loh, tim satu kota sama Jeng. Aldo ini fans Roma, cuman jangan. Gue minggu ini Milanisti. Oh iya. Tuh kan. Jadi Jeng lu dikeroyok Jeng, mohon maaf ya Jeng. Gue nggak, ini nggak disengaja loh. Kapolista itu berani sama siapa saja ya, mohon maaf. Wow. Oh iya benar Kapolista ya. Ya, mohon maaf ya. Ya. Oke. Jadi di 5 pertandingan terakhir itu Lazio sama Milan, Lazio 3-2. berhasil menang. Enggak, maksudnya di 5 pertandingan terakhir, Jeng. 5 pertandingan terakhir. Itu Lazio berhasil menang 3 kali. Sedangkan Milan 2 kali. Kan udah dibilang tadi. Oh ya, 3-2. Ya. Oh iya, gue kira lu maksudnya skor yang di musim kemarin kan, Milan menang 3-2 kemarin kan? Iya. Okay. Pertemuan, oke kita bahas yang musim kemarin aja lah ya. Maksudnya pertemuan pertama itu Milan berhasil menang 3-2 lewat gol Rebic, Çalhanoğlu, Hernandez, sedangkan Lazio dari Alberto dan Immobile. Itu cukup dramatis ya Jeng waktu itu. Ya. Ya terus dan terakhir Milannya mulai turun lah di akhir-akhir Giornata, di akhir musim itu akhirnya digulung 3-0 gitu loh. Maaf ya Bang Adit, agak sombong sedikit kita. Iya, ya emang waktu itu kusut banget tuh Milan waktu itu. Ya, lagi kusut banget ya. Terus pertandingan besok di ini ya Mas Adit. Di Olimpico kan besok? Enggak, di Milan. Kita away day. Oh, di San Siro. Ini Grande Partita pertama ya, bisa dibilang ya. Nggak pertama banget sih, maksudnya sebelumnya ada Napoli Juve, cuman di Giornata ini ada 2 Grande Partita dan yang jadi Grande Partita pertama di musim ini gitu loh. Gimana nih kalau menurut Jeng Lala dulu deh? Enggak, Bang Adi dulu, pokoknya Kapolista terakhir. Ya udah, menurut Bang Adit gimana Bang Adit nih, Milan Lazio dengan komposisi pemain yang katanya Giroud masih kemungkinan dan Ibra masih belum bisa main. Nah iya bener kan, Giroud kayaknya masih ini ya, nggak boleh main dulu. Baru ya paling juga udah negatif sih kayaknya sih ya. Tapi kan juga harus isolasi dulu kan, isoman dulu dia. Jadi ya yang main mau nggak mau Rebic kan.
Ya kita tahu sendiri Ya. Rebic kalau di putaran pertama itu kan biasanya kan si apa ya, nggak pernah ngegolin lah intinya gitu, Rebic. Jadi ya gimana ya, kalau gue sih ngarepinnya ada cara-cara lain lah gitu, entah itu dari lini kedua dari si Theo kek, atau dari Saelemaekers kek, atau siapapun lah yang bisa untuk ngedobrak. Tapi yang gak kalah pentingnya harus ada yang matiin si itu dulu lah, Luis Alberto dulu. Kalau itu udah bisa matiin, gue sih rada-rada yakin gitu. Tapi ya apa ya, tetap ini bakal, ya kalau dari sisi pertandingan sih inilah berimbang lah gitu. Namanya juga big match yang. Oke. Terus kalau dari Aldo dulu nih, kan Jeng Lala katanya mau terakhir. Lu gimana Dok? Lu kan kayaknya nih netral banget nih Dok. Lu kayaknya netral banget nih Dok. Gimana Dok? Lu lihat pertandingan ini Dok? Gue Milanisti dari SD ya, jadi sangat Berubah. all out gue Milan sih, karena Casey main gak sih, Mas? Udah bisa. Udah bisa main. Casey main ya. Kalau Casey main, dia pasti akan ngejar pantat si Luis Alberto terus tuh mau kemanapun kan. Mudah-mudahan sih akan mati pergerakannya. SMS ya achievement-nya nanti akan main 90 menit aja, itu cukup achievement-nya lah. yang kita harapkan gol bola mati dari Tonali. Main gak sih? Gue nggak tahu nanti siapa yang main. Tonali main lewat sih. Ya katanya sih kemungkinan untuk menjaga balance Tonali yang main karena dia lebih fresh. Oke. Benar pertandingan akan seimbang tapi karena saya fans Milan, saya akan tetap mendukung Milan lah. Menang 1 atau 2 gol lah. Wow. Berani langsung prediksi loh gila. Karena penyerangnya Rebic nih untuk match gak jelas kayak gini sangat cocok Rebic. Setuju dong. Fans Milan setuju dong. Iya, bola susah. Iya, bola harus spesialis bola susah. Udah cocok banget Rebic dah. Oke. Nah, sekarang menurut Jeng Lala gimana nih, Jeng? Ini main di San Siro, Jeng. Dari head to head-nya memang musim lalu kalau di San Siro ya Milan menang. Gimana, Jeng? Kalau aku ya pokoknya untungnya Giroud kan katanya juga belum bisa main gitu kan. Tapi masalahnya masih ada Theo juga gitu. Agak ngeselin Theo kan. Udah gitu yang biasa ngegolin udah pindah ke tetangganya dia gitu kan. Si Korea udah nggak ada lagi pula gitu. Oh ya. Yang tapi terakhir itu 2 gol ya. Kan? Tapi tetap pasti menang lah. AC Milan tuh sepele. Wow. Mas gimana Mas? Mas. Ya ini sih gue ingat musim lalu lah, nggak usah jauh-jauh berapa tahun lalu. Itu kan musim lalu pas di kandang Milan di San Siro. Itu kan Lazio itu bisa ngimbangin tuh sampai menit-menit berapa 60 lupa lah. Tapi waktu itu Simone Inzaghi tuh waktu masih jadi pelatih Lazio tuh gue nggak tahu kenapa itu rada aneh keputusannya, dia narik keluar si SMS ya, atau narik keluar si ya kalau nggak salah SMS ya. Sejak SMS keluar itu Theo bisa leluasa naik. Nah, harusnya sih si Sarri ini nonton ulang lah game itu, dia nggak bakal ngulangin kesalahan yang sama. Harusnya kalau si Sarri mau belajar dari kesalahan itu ya. Nah, tapi ya kita nggak tahu. Emang kalau kemarin kan emang senjata rahasianya Milan itu kan kebanyakan ngandelin Theo ya kalau lawan udah mulai capek. Nah, kalau sekarang sih sebetulnya lebih banyak variasi, belum lagi sekarang ada ini nih pemain andalannya Bung Aldo dulu nih, Florenzi gitu. Bisa jadi kan ini ada hawa-hawa Derby della Capitale yang masih kebawa lah dari Florenzi. Kita nggak tahu sih. Anda tidak, bentar. Berarti Bang Andi tidak mengandalkan Messi ya? Messi ya paling kalau Messi, si Mesias itu baru diturunin kalaupun dikasih kesempatan ya, paling menit ke 75 ke atas, nggak tahu bisa ngasih pengaruh banyak atau enggak ya. Tapi kayaknya sih Florenzi yang bakalan main di babak kedua sih. Gila, ini pertandingan gak jelas banget nih, ada Messi, ada Rebic,
Wah ini golnya pasti gol dari langit ya, langit ke-7 pasti. Iya ya. Pasti. Mungkin golnya gol-gol. Kalaupun ada gol ya gol-gol yang gimana ya? Yang tidak cantik ya. Jelas tidak cantik ya, atau jelas deh. Atau bisa keren banget kan kebalikan Rebic kan gitu kan. Anda sangat menjagokan Rebic ya, baik. Terus kalau yang dari aku boleh nanya nggak Bang? Aku boleh nanya. Boleh. Itu kalau ini kan dari tahun-tahun kemarin tuh kayaknya yang paling santer isunya, maksudnya kayak hilang timbul itu kan si Romagnoli tuh. Kenapa kalian tidak sedekah aja Romagnoli ke Lazio coba? Loh kan memang udah ada rumornya kan? Ya makanya. Aku tadi baca soal Lazio aja tadi. gitu yang sedekah pemain kami ke kalian gitu. Sekali-sekali kalian sedekah ke kami kan boleh. Ya itu ambil aja nomor 13 kan? Kan udah Musakio kemarin. Oh iya. Nggak, ya itu kemungkinan besar akan keluar dari Milan, cuman nggak tahu kemana kan? Iya makanya. Gitu. Nah, disedekahin aja ke Lazio. Lazio sendiri gimana Ceng? Maksudnya nih setelah akhirannya ngelepas salah satu senjatanya ya, maksudnya Korea gitu loh yang cukup tajam di depan, tapi tolong ya, Korea bukan senjata kami ya, tolong ya, nggak gitu. ada pemain yang angin-anginan kayak gitu tuh jadi senjata. Oh gitu. Oke, berarti siapa Immobile? Ya, gila. Ya, siapa? Nggak. Aku pokoknya andalanya tetap SMS aja. Luis Alberto aku juga nggak terlalu ini. Ya, tapi setidaknya kalau misalnya LA yang dijual aku masih bisa terima, tapi kalau SMS yang dijual adalah sulit, aku murtad aja. Waduh. Tapi maksudnya setidaknya senjatanya di depan ada yang berkurang lah ya, maksudnya Korea keluar gitu. Tapi dan justru Sarri ini pakai 4-3-3. Kalau dulu zaman Inzaghi kan 3-5-2 ya, jadi depannya itu paling dia sama si Korea atau cadangannya si siapa sih waktu itu? Caicedo ya? Musim lalu udah iya kan? Nggak musim lalu maksudnya. Caicedo juga udah nggak ada. Ya maksudnya ada. Nah sekarang kan malah justru Sarri di depannya malah pakai 3 pemain nih gitu loh. Jadi kan ya tapi kedatangan Zaccagni kira-kira gimana nih Jeng dengan gaya mainnya Sarri dan kira-kira bisa nggak menggantikan Korea atau justru memang lupakan Korea ini ada permainan baru gitu loh? Ya tolonglah yang dari 3-5-2 bertahun-tahun terus tiba-tiba jadi 4-3-3. Kemarin aku sempat salah dan Anda ngetawain aku loh ya. Aku masih dendam soal itu. 4-4-3 ya? Si inget lagi anjir. Gue aja udah lupa. Jadi nggak tahu deh. Pokoknya aku tidak terlalu berharap banyak dan seperti biasa Lazio itu kan di depan ngegas banget gitu kan. Terus nanti nggak usah sampai tengah musim itu udah mulai habis bensinnya gitu. Jadi Yalah, aku tidak mau berharap banyak nanti sakit hati. Gitu. Tapi Saribol gimana Jeng kalau menurut Jeng Lala? Dari 2 pertandingan, tapi kan lawannya tidak terlalu ini ya. Bukan aku tidak penting lawannya ya. Cuman kayaknya belum teruji dan makanya aku selalu bisa dibilang excited untuk yang pakai yang ketiga ini ya, karena ketemunya sama klubnya Bang Adit. Mari kita lihat apakah Saribol itu memang sedikdaya itu gitu. Gitu. Oke. Terus kalau dari Bung Aldo gimana Dok? Ngelihat Lazio performanya di 2 pertandingan pertama dan pas ngadepin Milan ini kira-kira pertandingannya jalannya bakal kayak gimana nih Dok? Keraskah atau gimana Dok? Tapi kalau kata Mas Ari tadi kan kayak ada hawa-hawa derby kapitale nih Dok. DDC. Sebagai Serie A entusias sih melihat Lazio kemarin berubah mulu tadi fans Capolista. Sekarang Serie A entusias. Melihat Lazio ini Capolista ya karena kemarin kartu merah aja lawan Spezia. Lagi pula bener lawan. Enggak saya berusaha netral aja nih karena Lazio ini belum teruji dari segi lawan ya. Dari segi lawan. Nah, lawan Milan akan menjadi mirroringnya nih kan di tengahnya ada Kessie sama Tonali kan sama siapa lagi Benacer mungkin Benacer bener-bener udah bener-bener mirroringnya kan udah lawannya udah ada nih terus kan di depannya Lazio ada Pedro sedekahan dari Roma itu sama oh iya bener
Terus gue nggak sabar Della Capitale beneran ya. Felipe Anderson sama Immobile. Nah, back Milan kan juga ya dengan kipernya yang baru juga jadi kekuatan baru nih menurut gue. Milan dengan kiper yang baru pasti akan tipis 1 atau 2 gol, atau even bisa nggak ada gol sih, jadi 0-0. Ya yang ujian sebenarnya bagi Lazio sih, karena ini lawan berat pertamanya gitu. Dan tapi diuntungin dengan penyerangnya pada absen aja nih. Lagi kenapa gitu pada absen sih? Giroud ngapain sih? COVID ya. Kayak gini. Yang namanya musibah ya. Nggak. Maksudnya ngapain dia coba? Ngapain coba bisa kena COVID? Iya sih, jalan-jalan. Dia sih Bentar ya Bang Ramzi. Muka teman Anda ini sumpah. Itulah Aldo. Terus Mas Adit, balik lagi tadi ke tengah, kayak Aldo bahas itu, kira-kira yang main bakalan Tonali atau Bennacer. Kalau menurut Mas Adit, siapa yang paling pas buat skemanya Pioli pas lawan Lazio besok? Yang jelas bukan Krunic juga, kayaknya Krunic juga lagi cedera juga gitu. Cedera dia. Statusnya Krunic itu lagi pilihan pertama loh sebenarnya loh. Kalau dia nggak cedera, gua rasa sih dia dimainin gitu. Tapi karena dia kemarin cedera ringan gitu ya, jadi kan pilihannya antara Bennacer atau Kessie ini. Nah, dua-duanya sebetulnya juga nggak yang 100% fit kan. Yang fit itu cuma Tonali sebetulnya. Tonali fit, Bakayoko juga sebenarnya fit, tapi kan dia belum pernah main gitu ya. Kompetitif. Iya, belum pernah main di match kompetitif. Padahal lucu juga kalau ngelihat ntar Bakayoko ketemu ACRB lagi gitu kan. Kan dulu pernah ada story. Iya. Oh iya. Wah iya, itu boleh loh. Itu Bakayoko dan Kessie ya? Iya, waktu itu Bakayoko dan Kessie waktu itu. Tapi kayaknya yang pasti dimainin itu Tonali. Tonali kan lagi formnya lagi bagus. Terus kemarin di timnas U21 dia kan juga nyetak assist juga dari free kick juga gitu. Paling ya Tonali, satu lagi ya antara Kessie atau Bennacer. Kemungkinan sih kalau dari yang berita-berita terakhir yang muncul tuh Kessie yang bakalan jadi starter. Karena Bennacer kan juga fit banget juga belum ya. Bisa jadi Tonali dan Kessie sih dikasih debut di awal di tengah gitu. Ya, oke. Terus Jang, Mattia Zaccagni, Thomas Basic, Pedro Rodriguez dan Felipe Anderson, dari keempat ini nih ya, maksudnya yang paling baru lah ya, itu siapa yang bikin Jeng sebagai fans Lazio itu excited gitu loh, seneng gitu loh pas denger, wih dateng gitu. Felipe dong. Sorry? Anderson dong. Felipe Anderson. Kenapa tuh Jeng, memang apa yang dia akan kira-kira kontribusinya bakal sejauh apa? Ya, dari kemarin-kemarin memang sudah ngarep dia balik gitu kan. Jeng, sorry suaranya kurang kenceng Jeng. Hujan soalnya. Oh ya, enggak, suaranya mendem, sorry. Udah, oke. Pokoknya dari awal dia balik lagi gitu kan ke Lazio itu aku sudah senang banget gitu, karena memang yang diharapkan kan memang dia dibanding misalnya mau compare sama Korea misalnya gitu kan, aku lebih suka Felipe dibanding Korea. Oke. Terus kayak lebih stabil aja gitu loh, daripada Korea itu kan terlalu angin-anginan banget. Jadi makanya waktu dia pindah ke tetangganya Bang Andi, aku biasa aja. Oke, terus yang mungkin banyak dari kita nggak tahu itu performanya si Thomas Basic kayak gimana sih bacanya Thomas Basic ya? Sama, itu aku juga nggak tahu bacanya. Iya, itu basic, itu sesuai nama basic ya. Aduh, derby Della Capitale kapan sih Mas jadwalnya Mas? Kita nobar ya Rom. Nobar. Jadi. Tapi ini kalau memang mau yang di situ, tolong Bang Aldonya nggak usah pakai kamera deh, ngeselin banget mukanya, tampolnya banget. Aldo besok pas Della Capitale bakal pakai baju jersey Roma yang pas versi ngalahin Barcelona 3-0 itu loh.
Oh iya. Oke. Gladiator itu. Enggak lah, pakai Roma yang ngebantai Lazio 5-1 lah. Wow. Ini Milan Lazio nih. Oh iya, sorry. Jangan berantem dulu, tahan. Berarti intinya kan Bang Aldo ini tidak konsisten ya. Dia tuh nggak jelas gitu. Tempatnya di mana nggak jelas. Sebenarnya gue Milanisti sih, balik lagi gue Milanisti. Oke. Jangan terus Zaccagni dan Pedro, jangan kira-kira bakal main nggak nih pas lawan Milan? Aku kalau tadi baca-baca terakhir Pedronya udah pasti main ya, kayaknya sih. Zaccagni-nya yang belum tentu ya? Iya. Tapi semoga sih jangan dulu deh. Pedro aja yang dipastiin. Terus dari dua pertandingan kemarin dan Lazzari cedera Jeng ya? Iya, apa namanya Lazzari itu kekuatan di kanan menghilang itu soalnya 2 Giornata pertama itu aduh Lazzari ngeri banget kan. Ya, tapi kira-kira siapa yang bakal gantiin sih Jeng? Gak usah nanya itu dong, nanti Lazzarinya beneran gak main gimana? Ya emang kemungkinan gak main dia. Tapi kan masih ada kemungkinan main Anda. Kecil kemungkinannya. Dia cedera diperkirakan sampai akhir September. Kan dia mah jahat banget doanya. Serius sih nggak percaya. Dia kemungkinan diperkirakan yang gue baca kayak gitu maksudnya gitu loh. Jadi nggak tahu lah kayak gimana ya. Cuman bakalan yang gantiin siapa sih? Nggak tahu. Aku nggak mau tahu. Aku nggak mau tahu yang sebelah kanan itu. Ya prediksi mungkin ada siapa gitu. Bang Adit coba sebelah kanan. Siapa? Apa bro? Yang culun masih ada nggak sih itu? Siapa itu si Patrick ya? Muka culun. Ada nggak? Iya, Lord Patrick itu pasti kemungkinan yang gantiin itu pasti Lord Patrick. Siapa lagi? Masih coba. Masih ada. Radu ya mungkin masih bisa Radu. Radu di kiri. Ya, Radu kiri ya. Iya. Marusik juga bisa. Marusik juga bisa. Oh iya Marusik benar. Kalau tadi aku baca kayaknya Patrick ya. Ada Elset Hisai juga. Iya. Benar Hisai. Mungkin bisa ada Hisai di situ mungkin ya cukup menarik lah kalau kiper masih andalannya Pepe Reina ya. Pasti dong. Jangan sampai Strakosa pokoknya nanti dia. Padahal Strakosa itu sempat bagus loh gitu. Kenapa ya? Bagusnya. Enggak ada bagus-bagusnya yang. Performa Vedat Muriqi di internasional tuh kemarin cukup bagus tuh. Kira-kira bakal dapat kepercayaan nggak nih? Nah, aku tuh main babak kedua. Agak anomali gitu ya dia tuh kalau di timnas kenapa gacor sekali. Tapi giliran di klub nggak tahu deh. Sama ini kayak Serie A. Gini, Serie A. Terus sama kayak Immobile kan. Maksudku tuh dia tuh kenapa kalau di timnas itu bikin orang ngamuk-ngamuk gitu loh, bikin ya musuh bersama orang-orang di timnas itu. Iya. Musuh bersama Ngalsio. Anda nggak usah iri dengki gitu ya, biar gimana dia emang mainnya jelek di timnas. Tapi yang dapat Golden Boot siapa? Ayo. Tapi yang celananya kepelorot pas selebrasi siapa? Salah. Dari tadi makanya aku udah bilang kalian nggak boleh bully aku ya kan? Enggak kok. Ini netral. Netral. Oke, Jang. Prediksi lah Jang. Terakhir nih Jang. Prediksi netral nih serius. Kira-kira Milan Lazio berapa ya? Aku 3-2 deh. Lazio ya yang menang. Kalau Lazio menang, pokoknya Bang Adit sama Bang Romzi pakai jersey-nya Lazio, awas. Waduh, kok tiba-tiba? Kenapa tiba-tiba? Nggak punya gue. Beli dong, jangan kayak orang susah ya. Waduh. Mending memenuhi kebutuhan primer yang lain daripada membeli baju Lazio. Terus kalau Bang Adit gimana? Ya, ini ngelihat tren yang apa ya, Milan kan juga sebetulnya belum stabil-stabil amat gitu. Pioli juga masih kayak nyoba nyari-nyari formasi. Kalau menang lebih dari 1 gol sih enggak, tapi kalau kayak 2-1 gitu bisa lah. Oke. Kalau Aldo prediksinya ada pakai dengki sih nih, gue bingung. Gimana dong? 2-1 lah. Kuncinya bola mati menurut gue. Asik. Oke. Kuncinya bola mati. Karena build up Milan kayaknya akan susah mentok di depan. Apalagi Lord Samu nggak jadi kan, nggak jadi dijual. Iya, benar.
Ya, udah makin sial aja nih Milan. Enggak sih, tapi 2-1 atau 1-0 lah. Bola-bola mati sih, asal bisa nahan ininya serangan balik dengan serangan balik ya, karena kan Sarri kan mainnya walaupun belum Sarri boleh belum apply dengan sempurna kan, tapi mereka mainnya cepet kan, counter attack-nya juga. Bukan counter attack-nya kayak lo bilang tuh mau vertikal tiki taka gitu kan. Cepet gitu kan. Asal bisa serangan balik, ngandelin bola mati, bisa lah 2-1. Kebobolan sih keniscayaan ya. Tapi membalikan keadaan, you still win the game. Oke, jadi gitu aja. Bang, gimana, Jam? Aku tidak mau ngobrol dengan dia lagi. Ini sih aku tidak mau. Justru saya akan mempertemukan Anda lagi dengan dia. Gila. Kalau gue halu mah bilang 4-0. Anda tuh gak ada netralnya. Dari tadi Anda tuh offense banget sama Lazio ya. Anda iri dengki banget. Oke, sepertinya kedua tamu ini nih bakalan ini Mas Adit kita. Wah, derby della Capitale sih harus dia berdua ini wajib nih. Oke, thank you banget Jeng Lala. Thank you banget ya. Aldo, Mas Adit, thank you dan nanti kita lihat aja gimana Giornata 3 ini. Kebetulan jamnya juga bersahabat ya, jam 11 malam ya kalau nggak salah. Wow. Jadi masih bisa lah ya, nggak jam 1.45 doh, anjir Serie A kebangetan kadang-kadang bikin jadwal. Lo nggak tahajud ya? Gue sih sepertiga malam selalu bangun. Please lah do. Paling bisa lu do anjir. Ya ampun. Oke udah. Sorry gitu aja lah ya. Oke. Thank you banget sekali lagi buat Ceng Lala. Thank you Jang. Thank you. Sehat-sehat terus ya Jang. Thank you. Bye. Ciao. Bye. Ciao.